Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat datang kembali di ibadah online service PD Immanuel dan Moria. Saya berharap Bapak Ibu saat ini berada dalam kondisi baik-baik saja. Mari siapkan hatimu, kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan melalui penyembahan kita dan ucapan syukur kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dan kami mendapati diri kami saat ini baik adanya itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu siang hari ini Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang mungkin tidak ideal, tapi kami percaya Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Nya. Puji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu, kami bawa hati kami di hadapan-Mu. Haleluya. Saat indah bersama dengan Kau Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Angkat hati sama-sama. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa. Diam dalam baik-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi, umat Tuhan dari awal nyatakan saat indah. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini, sama-sama angkat tanganmu dua-dua. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, oh Bapa, kekudusan-Mu Bapa,
menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu Tuhan, bahaya di sekeliling kami Bapa, tapi tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan adalah satu ketenangan, satu kerinduan bagi kami, dan tempat istirahat bagi jiwa kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun Engkau berada saat ini, naikkan ucapan syukur-Mu, sembah-Mu di hadapan Tuhan. Ku mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidupku. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang baik. Kami memuji-Mu, oh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami naikkan ucapan syukur terima kasih kami Tuhan, sebab kami tahu dan kami yakin dan percaya bahwa hanya karena kebaikan-Mu Tuhan kami ada saat ini. Terima kasih Yesus, oh Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, oh Yesus, Yesus. Terima kasih ya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ucapan syukur-Mu, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Siapkan hatimu terima benih kebenaran firman Tuhan siang hari ini Bapak Ibu Saudara. Ucapan syukur. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu, amin, buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami siapkan hati kami sebagai tanah yang subur untuk menerima benih kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap menerima benih kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Shalom, salam buat semua PD Muria.
Kami percaya bahwa hari-hari ini Tuhan tetap bekerja, Tuhan tetap bersama-sama kita, Tuhan tetap membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini. Kami tahu bahwa Engkau setia. Dalam segala keadaan, di lembah ataupun di gunung Engkau setia. Dalam keadaan baik atau kurang baik, kami tahu Engkau mendampingi kami. Tuhan, pegang tangan kami. Berfirmanlah Tuhan, supaya kami dikuatkan dan disegarkan, supaya kami bertumbuh, supaya kami melayani Engkau, supaya kami terus bersuka cita. Tuhan, mari hari ini, biarlah setiap anak-anak-Mu dikuatkan, setiap kami dipulihkan, dan setiap kami menjadi berkat. Biar urapan-Mu turun buat setiap anak-anak-Mu di PD Moria. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya berkata, amin. Hari-hari ini kita tahu banyak sekali berita yang tidak enak. Saudara, terutama tentang kondisi setelah Lebaran, meningkatnya semua penyakit dan segala sesuatu yang negatif. Tetapi saya mau berkata buat saudara, hari-hari ini Tuhan menginginkan kita disembuhkan, Tuhan menginginkan kita dipulihkan, Tuhan menginginkan kita diberkati. Mari kita mulai dari satu ayat. Mazmur 41 ayat 5. Kalau aku, kataku, Tuhan kasihani aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Saudara, ternyata ada hubungan antara dosa dengan penyakit. Ada hubungan antara dosa dengan kemarahan, dengan kesehatan tubuh, jiwa, dan roh, bahkan dengan keuangan. Saudara, dan hari ini saya mau berkata, mari di saat kita banyak mendengar berita, lepaskan dulu. Tetapi hari-hari ini mari kita mulai berkata, Tuhan, periksa hatiku. Apakah masih ada dosa-dosa yang bahkan tersembunyi, yang selama ini kita belum bereskan? Saudara, saya teringat pada sebuah peristiwa yang dialami oleh ayah saya. Saudara, ayah saya seorang hamba Tuhan, seorang dokter. Tetapi dia memiliki, saudara, enzim di kakinya. Dan enzim itu begitu parah, saudara. Sampai kuku di jempol kakinya itu bisa lepas dengan sendirinya. Saudara, dan dia pakai segala macam obat. Dan dia mulai berdoa, Tuhan, ini apa? Apa masalahnya? Saudara, dan sekali pada waktu dia sungguh-sungguh berdoa, tiba-tiba Tuhan memberikan dia mimpi. Dan di mimpi itu dia lihat hatinya. Di dalam hatinya ada yang namanya batu hitam. Saudara, dan Tuhan berkata, nah itu kepahitan. Dan saudara, di dalam mimpi dia tanya, kepahitan apa? Saya lupa. Dan Tuhan bilang, kepahitan terhadap orang kaya. Dia bangun dan dia mulai ingat. Pada waktu kecil dia pelihara seekor ayam. Saudara, dan ayamnya itu pergi terbang ke tetangga, saudara. Saudara, masalahnya tetangganya adalah omnya yang kaya raya. Saudara, pada waktu dia ketok bilang, ayam saya terbang ke sebelah. Saudara, omnya tunjukin ayamnya banyak banget tercampur dengan ayamnya. Saudara, dan omnya berkata begini, jangan pura-pura ya nyolong ayam. Bilangnya ayammu terbang ke sebelah. Dan kemudian diusirnya ayah saya. Saudara, itu kelihatannya simpel. Tapi ayah saya punya kepahitan, berkata orang kaya memang sombong, orang kaya memang suka menuduh dan bla bla bla. Saudara, dan hari itu dia nangis dan berkata, Tuhan, aku cabut perkataanku. Aku mengampuni. Aku tahu omku mungkin tidak mengerti betapa berharganya seekor ayam buat orang miskin. Dan dia berkata, Tuhan, ajari aku untuk menerima ini sebagai pelajaran. Bahwa saya harus mengerti, menghargai, mendengarkan orang lain. Dan tidak menuduh dan menggampangkan. Buat om, ayam itu tidak ada artinya. Buat ayah saya, ayam itu hampir segalanya. Saudara, dan pada waktu dia melepaskan pengampunan, dia berkata, aku memilih mengampuni. Saudara, sejak hari itu sayalah bukti nyata. Saudara, dia tidak pernah sakit sampai dia meninggal dunia. Di usia 83 tahun, eksimnya tidak pernah kambuh lagi. Sekali lagi, dosa bisa begitu menggerogoti kita. Saudara, ada satu lagi kesaksian. Bagaimana dosa bisa menghalangi semua berkat. Karena yang perlu sembuh tidak hanya, saudara ya, badan kita, tapi juga keuangan kita.
Saudara, ada seorang ibu, saudara, dan dia dulu kaya raya, saudara. Dan dia benar-benar sukses dalam catering. Tiba-tiba itu hancur, habis, ludes. Sampai tidak ada sama sekali. Dan bahkan sampai rumahnya hampir disita. Pada waktu itu dia datang ke tempat saya dan kami berdoa. Saya tahu hatinya pedih, sakit, dan tidak tahu kenapa. Semuanya sama, kenapa tiba-tiba berubah. Kenapa dia ditipu dan ditipu sepertinya, saudara. Tidak ada keberuntungan, yang ada kesialan. Saudara, dan pada waktu saya berdoa, Tuhan cuma berkata, dosa perkataan terhadap suaminya. Saudara, rupanya ibu ini terus memperkatakan yang negatif. Saudara, dia berkata pada suaminya, kamu laki-laki gak bisa kerja. Ini lihat uangnya, uang saya loh. Ini saya yang kerja keras loh. Saudara, terus perkataan negatif. Sedangkan Alkitab berkata mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Saudara, Alkitab juga berkata kita harus menghormati suami kita. Saudara, kita juga berkata mari keluar dari mulut kita adalah ucapan syukur. Bagaimana mungkin dari satu sumber keluar sumber yang positif dan keluar yang negatif, keluar yang pahit dan yang manis. Saudara, dan pada waktu saya menerangkan, dia menangis. Dan dia berkata, benar Bu, saya tanpa sadar terus memaki, menghina, berkata yang negatif, terus dan terus dan terus. Saudara, hari ini banyak sekali orang yang berkata negatif. Saudara, nanti kalau sakit, nanti kalau tertular. Saudara, ada begitu banyak orang yang sama sekali, saudara, tidak mau lagi keluar rumah karena begitu ketakutan. Saudara, bahkan tidak peduli dengan tetangga, tidak peduli dengan orang tua. Kenapa? Mereka takut uangnya mepet, takut, saudara, dipecat dan sebagainya. Tapi saya mau berkata hari ini, mati dan hidup dikuasai lidah. Ayo gemakkan, saudara. Gemakkan betapa kita bersyukur kalau kita diberkati. Mati dan hidup tidak soal, saudara, uang, tapi soal anugerah. Saudara, berkat tidak hanya datang pada waktu kita kajian, tetapi berkat bisa datang kapan saja, saudara. Lewat apa saja yang tidak pernah kita duga, saudara. Saudara, saya percaya ada Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita. Mari keluarkan pujian. Mari mulai memberkati. Mari mulai, saudara, berbagi dengan orang lain. Berbagi sukacita, berbagi damai, berbagi anugerah. Saudara, di Amerika ada anak berusia 9 tahun. Saudara, bayangkan anak ini baru 9 tahun, saudara. Dan dia melihat begitu banyak gelandangan hari-hari ini. Begitu banyak homeless dan begitu banyak yang sakit. Saudara, dan dia memutuskan untuk mulai menanam segala macam buah. Saudara, pertamanya gagal dan diketawain semua orang. Dan orang berkata, itu cuma musiman, itu cuma keinginan sesaat, mana ada hasilnya dan bla bla bla. Tapi anak ini terus bilang, saya mau nanam. Saya mau nanam segala macam buah dan semua buah dan sayur yang segar untuk orang-orang di jalan. Saudara, dan dia mulai nanam. Tiba-tiba, saudara, dia bertemu dengan beberapa orang dan dia mulai ngobrol. Akhirnya ada yang mengirimkan polybag berisi tanaman-tanaman arbai, tanaman, saudara, yang namanya jeruk, saudara. Dan ada yang mengajari dia, ada yang membantu dia, saudara. Dan hari ini, saudara, dia memberi makan buah dan sayur segar dari hasil kebunnya sendiri, yang cuma di belakang rumahnya di tengah kota, saudara, kepada banyak orang. Dan tiba-tiba gerakan itu menggerakkan orang lain, saudara. Saudara, sampai satu kota mereka semua bersama-sama menanam buah-buahan, menanam sayur, dan mereka membagikan kepada orang lain. Dan itu membawa sukacita, dan itu membawa kesehatan. Karena tiba-tiba mereka berjemur di tengah matahari. Saudara, mereka segar, mereka berolahraga tanpa sadar. Saudara, satu kota tiba-tiba diwarnai dengan sukacita karena seorang anak yang mulai berbagi. Dan saya mau berkata, bisakah kita berbagi? Bisakah kita hari-hari ini, saudara, menjadi sumber sukacita, menjadi sumber penghiburan, menjadi sumber, saudara, nasihat buat banyak orang? Atau
ataukah sekali lagi perkataan kita negatif? Saudara, ibu ini bertobat dan ibu ini berkata, Tuhan ampuni saya. Saudara, dan dia mulai memperkatakan terus yang positif. Memang tidak langsung, tapi dalam waktu 2 tahun Tuhan pelan-pelan memulihkan segala sesuatu. Saya mau berkata buat saudara, hari-hari ini mari kita kenali dosa yang tersembunyi, supaya kita disembuhkan dalam segala aspek. Saudara, ayat yang kedua berkata begini, Mazmur 107 ayat 20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Saudara, saya melihat hari-hari ini banyak sekali saudara, orang-orang yang sedang merasa dan berkata, Tuhan, aku putus asa, aku tidak tahu apa yang harus aku buat. Saudara, ada sesuatu yang benar-benar menggerogoti hati mereka. Tetapi saya mau berkata buat saudara, Alkitab berkata, satu kata dari Tuhan merubah semuanya. Bukankah satu kata menciptakan terang? Bukankah satu kata menciptakan binatang? Bukankah satu kata menciptakan semua tanaman? Bukankah pada waktu badai begitu luar biasa, Yesus berkata tenang, dan satu kata menjadi tenang. Saudara, hari-hari ini mari minta firman. Ayatnya berkata disampaikannya firman, disembuhkan, diluputkan. Mari minta satu firman saudara. Hari itu perempuan itu tidak punya iman. Perempuan itu bahkan ditolak. Tuhan berkata, gak lucu ya ambil roti kasih ke anjing. Tapi perempuan itu berkata, Tuhan, aku dapat remah-remah. Satu kata saja. Dan waktu Yesus berkata, ya, imanmu luar biasa. Anaknya sembuh. Satu kata. Saudara, setiap pagi saya berdoa dan berkata, Tuhan, berikan firman-Mu. Karena firman itulah menguatkan. Firman itu menciptakan. Firman itu memperbarui. Firman itu bahkan menopang kita. Hari-hari ini kita butuh bergaul dengan firman. Saya berdoa saudara membaca firman lebih banyak. Dan pada waktu saudara mau membaca firman, berkata Tuhan, berbicaralah, berbicaralah. Dan saudara mari buka saudara YouTube apapun dan mulai cari firman. Dan firman itu akan menguatkan dan meneguhkan. Firman itu akan menyegarkan. Firman itu akan merubah hidup kita. Hari itu saya punya seorang teman dan anaknya kena narkoba saudara. Saudara, anaknya kena narkoba dan anaknya menggila sekali. Mulai dari mencuri, mulai dari marah, mulai menjadi tidak terkendali. Saudara, dia orang kaya, dia coba bawa anaknya saudara. Sampai dicoba saudara ditransfusi, diambil supaya sembuh. Dan segala macam cara. Dan anaknya tidak berubah. Akhirnya ibu ini benar-benar berdoa dan berkata, Tuhan, kasih satu firman. Kasih satu firman. Biar firman itu merubah keadaan. Saudara, dan pada waktu dia sungguh-sungguh berdoa, dia minta satu firman. Dan saudara, tiba-tiba Tuhan memberikan satu ayat saudara. Dan ayatnya adalah, jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Saudara, dan entah bagaimana dia merasa bahwa Tuhan minta cuma satu dari hidupnya, tenang. Saudara, dan dia mulai sejak itu dia tidak menegur anaknya. Saudara, dia kasih makan saja baik-baik. Saudara, dan dia pasang firman. Kalau anaknya mencuri, saudara, dia senyum dan dia berkata, nak, saya percaya Tuhan sembuhkan engkau. Saudara, kalau anaknya berulang marah-marah, dia pasang lagu pujian, dia pasang kaset, saudara ya, khotbah sekeras-kerasnya. Saudara, dan dia tenang. Saudara, kadang-kadang dia tidak tega dan tidak bisa lihat kondisi anaknya. Dia masuk kamar saudara, dia pasang lagu dan dia nyembah, dia berdoa dan dia bilang, aku harus jadi tenang. Saudara, dan anehnya, semakin ibu ini mau menjadi tenang, semakin anaknya berulah. Saudara, bahkan pada waktu ibu ini di kamar, anaknya mulai pukul pintunya saudara. Saudara, saya mau berkata, ayah saya sering berkata begini, kalau semuanya bertambah runyam, kalau keadaan bertambah gawat,
bersyukurlah, karena itu tanda penyelesaian sudah dekat. Saudara, ayah saya berkata, perang itu ya, kalau makin rame dan makin seru, sudah mendekati akhirnya. Saudara, dan dia bilang film, kalau semakin lakonnya hampir mati, hampir kalah, hampir rasanya semualah yang negatif hampir. Saudara, filmnya menuju akhir. Saudara, dan saya percaya kadang-kadang itu harus kita alami, saudara. Saudara, kadang-kadang kita melihat semua bertambah gawat, bertambah buruk. Tetapi kalau kita tenang, itu adalah bukti iman. Saudara, dan pada waktu ibu ini sangat tenang. Saudara, dia selalu berkata, milik Tuhan bukan milik saya. Anak Tuhan bukan anak saya. Saudara, dia berkata, Tuhan, ini urusanmu bukan urusanku. Tiba-tiba saudara, anak ini mengetok kamarnya dan berkata, Mama, aku mau ketenangan yang Mama punya. Dia berkata, aku tidak pernah tenang 1 menit pun. Di dalam ini rasanya marah, sakit, emosi, teriak. Saya mau ketenangan yang Mama punya. Dan mamanya bilang, ayo berdoa. Anaknya berlutut berdoa bersama-sama mamanya. Tiba-tiba anaknya nangis dan nangis. Saudara, kelihatannya belum terjadi apa-apa. Tapi kemudian anaknya mulai berkata, Ma, pasang aja kasetnya keras-keras. Saya coba dengarkan dari kamar saya. Saudara, dan hari Minggu anaknya berkata, Ma, aku ikut. Masih pakai narkoba. Aku ikut kebaktian. Saudara, di kebaktian dilawat Tuhan, nangis dan nangis dan nangis. Saudara, pulangnya anaknya berkata, Ma, bawa aku, Ma, untuk sedot dan cuci semua darahku. Setidaknya itu menolong supaya aku tidak terlalu sakau. Saudara, dan mamanya bawa. Saudara, singkat cerita, perjalanan memang tidak secepat yang kita mau. Tapi dalam 6 bulan anak ini benar-benar lepas dari narkoba. Saudara, dimulai dari 1 kata. Pada waktu Tuhan berkata, jadilah tenang, supaya kamu bisa berdoa. Saudara, apapun keadaan saudara hari ini, mungkin saudara sedang sangat tidak tenang. Saya berkata, mari ucapkan kalimat atau ayat-ayat firman yang membuat engkau tenang. Misalnya engkau berkata, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Atau saudara berkata, Yehova Jireh, El Shaddai. Saya masih ingat apa yang ayah saya, saudara, lakukan. Setiap kali ada masalah, saudara, maka dia memilih saudara untuk berlutut dan mulai berdoa dan berdoa dan berdoa, saudara. Setiap kali saudara dia menghadapi masalah, ayah saya memilih berlutut dan berdoa. Saudara, dan pada waktu dia memilih berlutut dan berdoa, saudara, saya adalah bukti nyata. Selalu ada jalan keluar. Selalu. Walaupun itu kadang-kadang tidak terjadi dalam sehari, tapi selalu ada mujizat. Selalu ada kebenaran. 1 firman menyembuhkan kita. 1 firman membawa penyelesaian. Tapi minta firman itu dari Tuhan. Dan mari berjuang melakukan firman itu. Saudara, yang ketiga, saudara, dikatakan di dalam Maleakhi 4 ayat 2, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan bercingkrak-cingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Saudara, ada 2 hal yang di sini yang saya mau supaya kita renungkan. Yang pertama, takut akan Tuhan. Dan yang kedua adalah keluar bercingkrak-cingkrak. Saudara, ini menjadi rahasia kemenangan, kesembuhan selama saudara masa pandemik ini buat hidup saya sendiri. Saudara, pada waktu saudara saya mendengar semuanya, sejujurnya ada rasa takut di awal. Saudara, apalagi saya menerima data, apalagi saya melihat saudara berapa banyak hamba Tuhan yang meninggal.
Saudara, dan itu biar bagaimanapun menimbulkan sebuah ketakutan. Tetapi hari itu Tuhan berkata, kamu mau takut kepada virus itu atau kamu mau takut kepadaku? Saya berkata, Tuhan, saya pilih takut kepadamu. Dan Tuhan berkata, keluar. Saya bilang, apa maksudnya? Tuhan berkata, mulai ambil disinfektan dan mulailah semprot rumah demi rumah, bahkan campur dengan anggur. Dan Tuhan bilang, lakukan dari rumah ke rumah. Saudara, dan saya mulai minta izin dengan RT dan RW, dan saya lakukan. Saudara, dan setiap kali Tuhan bilang, beritakan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Dan Tuhan mulai berkata, kuatkan mereka yang letih lesu, bahkan berkati mereka, para nakes, berkati semuanya. Saudara, dan saya mulai belajar untuk taat karena saya takut akan Tuhan. Saudara, hari-hari ini, kalau saudara takut kepada virus, itu akan membuat saudara drop dan drop dan drop. Tapi kalau saudara takut akan Tuhan, saudara akan semakin kuat dan semakin sembuh. Bahkan dikatakan engkau akan mendapat sayap yang baru. Saudara, dan pada waktu saya mulai keluar, saudara, entah bagaimana badan saya makin sehat dan makin sehat. Tetapi bukan cuma itu, pada waktu saya bertemu dengan orang-orang di jalan, pada waktu saya mulai memberkati mereka, mendoakan mereka, hati saya menyala-nyala, saudara. Hari itu saya masuk ke salah satu tempat, dan saudara, orang itu berkata, Bu, ada oma saya atau emak saya lah di atas, di lantai atas. Saudara, dan dia sudah tidak pernah turun lebih dari 5 tahun. Saudara, dan saya ke atas, itu rumah yang sangat jelek, gubuk. Saya naik ke atas, saudara, dan saya lihat seorang ibu. Saudara, dan pada waktu saya lihat ibu ini dan saya sapa, saudara, ibu ini kayak melihat ya hantu, saudara. Dia teriak-teriak, saudara, karena dia rupanya stroke, ngomongnya nggak terlalu lancar. Saudara, dia bilang, ibuin, ibuin. Nah, ya, saudara, ya, tidak terlalu lancar, saudara. Saudara, saya bilang, iya, bagaimana ibu tahu saya ibuin? Saudara, rupanya dia dulu, saudara, 10 tahun yang lalu, dia ikut kebaktian. Saudara, dan dia sudah sangat stres. Dia sangat-sangat, saudara, ya, tidak ada harapan. Dan dia kena stroke. Dia tidak pernah turun dari atas, tidak ada yang terlalu merawatnya. Saudara, dan tadi pagi, saudara, dia baru saja berdoa, Tuhan, aku benar-benar merasa engkau meninggalkan aku. Tapi pada waktu saya datang, itu merupakan hiburan buat dia. Dia merasa Tuhan menyuruh saya datang, dan itu adalah jawaban doa, itu adalah sukacita, itu adalah kekuatan. Pada waktu saya mendoakan, walaupun dia tidak sembuh, tapi dia tiba-tiba bersorak-sorai, saudara. Saudara, tiba-tiba ibu yang stroke ini berdiri, saudara, ya, saudara, dan mulai jalan. Dan kemudian saya kasih makanan dan dia mulai makan. Anaknya berkata, sudah berhari-hari dia tidak ingin makan. Sudah berhari-hari tidak ada, saudara, keinginan ibu ini untuk bangkit dan berdiri, walaupun ditopang dan ditap. Saudara, tiba-tiba saya merasakan bahwa ibu ini mengalami, saudara, ya, energi baru. Dan saya berkata, Tuhan, seandainya hari itu saya tidak turun, seandainya saya tidak datang ke mereka. Saudara, ada satu ibu yang mungkin kecewa dan meninggalkan Tuhan. Saudara, tapi pada waktu saya mulai melakukan hal yang simpel, mendatangi dari rumah ke rumah, menyapa, menyemprot, saudara, dan mendoakan mereka dari agama apapun, ternyata tidak ada yang menolak didoakan. Dari agama apapun, tidak ada yang menolak untuk disemprot, saudara, rumahnya dengan disinfektan. Saudara, dari agama apapun, saudara, hari-hari ini, saudara, mereka semua butuh ketenangan. Dan saya berdoa, mari lakukan sesuatu. Pada waktu kita takut akan Tuhan, dan pada waktu kita mulai keluar, saudara, maka kita semakin sehat. Dan ada sebuah sayap, saudara, ada sebuah sayap kekuatan, sayap yang dari Tuhan diturunkan. Saudara, dan kemudian ayatnya berkata berjingkrak-jingkrak atau bersukacita. Ayatnya juga yang lain berkata sukacita adalah kekuatan. Ayat yang lain lagi berkata bahwa sukacita adalah obat yang manjur. Hari-hari ini, saudara, bersukacita. Coba lihat apa saja, dan mari bersyukur. Bersyukur
adalah sebuah alasan yang sangat-sangat kuat. Kita punya Tuhan yang menyelamatkan. Kita punya jaminan dalam kekekalan. Kita, saudara, hari ini masih sehat. Kita hari ini masih boleh melayani. Saudara, kita masih lihat bagaimana Indonesia masih tetap berjalan. Saya berdoa, mari kita bersyukur. Beberapa tahun yang lalu saya pergi, saudara, ke satu tempat, saudara. Saudara, dan itu adalah Iceland. Dan hari itu semuanya, saudara, ya es. Di mana-mana es, makanya namanya Iceland. Dan pada waktu saya ke sana, orangnya berkata, "Bu, di sini itu sangat mengerikan. Kalau kayak ada satu penyakit, maka itu tiba-tiba akan berkembang biak dengan sangat cepat." Saya berkata, "Why?" Dia berkata, "Karena tidak ada matahari." Dan dia berkata, "Karena itu kami ini sangat protektif." Untung hari itu belum ada COVID, saudara. Saudara, dan hari itu mereka cerita bagaimana susahnya untuk mendapat satu buah segar. Saudara, untuk dapat pisang, jeruk yang segar, itu saja susah. Karena mereka, saudara, mengalami musim dingin itu 10 bulan, saudara. Dan hanya 2 bulan, saudara, benar-benar musim panas, saudara, ya. Yang lain musim semi dan sebagainya tetap dingin sebenarnya. Tetap hujan, tetap mendung, tetap, saudara, suhu 1 derajat. Saudara, sekali lagi, pada waktu saya jalan di tengah-tengah, saudara, ya, dari satu kota ke kota lain di Iceland, saudara, sejujurnya saya ngeri banget. Saya melihat yang namanya kematian, semua putih dan tidak ada apa-apa, saudara. Tidak ada makhluk, tidak ada, saudara, kehidupan, tidak ada yang hijau, semuanya putih. Saudara, dan hari itu saya begitu bersyukur untuk Indonesia. Saudara, di sini ada sinar matahari. Dan mari keluar, saudara, jadi berkat. Mari bersukacita, saudara. Mari menarilah di bawah sinar matahari. Dan itu akan membunuh begitu banyak virus. Saudara, mari, saudara, hari ini kita lakukan sesuatu. Mari kita membagi berkat. Mari kita mendoakan orang. Mari jalani kotamu. Karena Alkitab berkata, kota harus diduduki. Dan tanah yang kita injak akan menjadi milik Tuhan. Karena itu mari jalani kotamu. Saudara-saudara, jalan saja. Pada waktu pagi, pada waktu mungkin jam 10, saudara, keringetan, sehat, olahraga, sembari memberkati kota. Lihat, sesuatu pasti terjadi. Sesuatu pasti terjadi. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, kemarin saya baru ketemu dengan seorang saudara, ya, dari pemerintahan Bekasi. Dan dia mengatakan sesuatu yang lucu sekali. Kami ngobrol sebentar, saudara. Dan pada waktu kami ngobrol sebentar, dia berkata begini. Ada satu waktu, itu tiba-tiba dia bilang, semuanya turun sekali. Dan tidak ada alasan, karena semuanya biasa. Bahkan mall sudah dibuka, semuanya berjalan dengan normal. Dan kota kita cukup ramai, dia berkata, juga sebagai tempat daripada dari Jakarta dan sebagainya, sebagai tempat singgah. Tetapi dia berkata, itu COVID 0. Di rumah sakit 0. Saudara, dan dia berkata, saya tidak tahu apa sebabnya. Tapi kalau itu pernah terjadi, dia berkata, kita bisalah lewati sekali lagi saat-saat ini. Saudara, dan pada waktu saya cek, saudara, itulah hari-hari di mana kita sedang menjalani negeri. Itulah dekat Paskah. Itulah dekat di mana kita deklarasi, saudara. Saudara, dan saya baru tahu efeknya sebegitu kuat. Bahwa satu kota, saudara, satu kota. Saudara, dia berkata bahkan di rumah sakit, bahkan saudara dimanapun tiba-tiba 0. Saudara, hanya beberapa saat. Saudara, dan saya kaget. Karena ternyata itu adalah masa di mana kami setiap hari berdoa. Sekali lagi, jangan lengah, jangan takut, jangan bersungut-sungut. Mari bersukacita. Karena Tuhan mau memberikan hidup yang luar biasa. Hidup yang sembuh, hidup yang kuat, hidup yang diberkati untuk memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Hamba bersyukur, Tuhan, ada satu hidup yang Kau berikan buat kami, yaitu hidup untuk diberkati. Terima kasih Tuhan, supaya kami bisa memberkati banyak orang.
Tuhan, biar kami disembuhkan supaya kami menyembuhkan banyak orang. Biar kami dipulihkan Tuhan, supaya kami memulihkan banyak orang. Tolongi kami Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu mendengar firman-Mu. Biar anak-anak-Mu bersukacita. Biar anak-anak-Mu menjalani negeri. Biar anak-anak-Mu mendoakan kota. Dan kami percaya pemulihan segera terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu. Berkati keluarganya. Berkati pekerjaan. Berkati lingkungannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.